Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitas Hari, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Asyariah Mandar. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Demokrasi pada Konsep Perkembangan dan Implementasi di Indonesia. Sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar politik. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan oleh rakyat. Namun, seiring perkembangan, pemikiran politik demokrasi tidak hanya mengacu pada kekuasaan rakyat, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keadilan. Beberapa definisi demokrasi menurut para ahli. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai government of the people, by the people, and for the people. Joseph Schumpeter melihat demokrasi sebagai mekanisme kompetisi antar elit politik untuk mendapatkan suara rakyat melalui pemilu. Sedangkan Robert Ardah memperluas konsep demokrasi melalui istilah poliarki yang menekankan pluralisme, kebebasan sipil, serta partisipasi politik yang luas. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah tatanan nilai yang mengutamakan keterlibatan rakyat, kebebasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi berdiri di atas sejumlah prinsip fundamental, di antaranya, yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis. Setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Yang kedua, ada persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk hak memilih, hak dipilih, serta hak menyampaikan pendapat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu menjadi sarana utama dalam demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu harus berlangsung tanpa tekanan, manipulasi, atau intimidasi. Yang keempat, penegakan rule of law, negara hukum. Menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, termasuk pemerintahan. Yang kelima, pemisahan kekuasaan demokrasi menuntut adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari praktik kekuasaan absolut. Yang keenam, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta kebebasan pers. Yang ketujuh, partisipasi warga negara. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat aktif, baik melalui pemilu maupun organisasi sosial dan politik. Yang ketiga, sejarah perkembangan demokrasi. Dunia perkembangan demokrasi melalui beberapa fase penting. Demokrasi kuno, demokrasi pertama kali diterapkan di Athena pada abad ke-5. Pada masa ini, rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan, meskipun tidak semua orang dianggap sebagai warga negara. Demokrasi pada abad pertengahan. Pada periode ini, demokrasi hampir tidak berkembang karena dominasi monarki dan gereja. Namun, terdapat tonggak penting seperti Magna Carta 1215 di Inggris yang menuntut pembatasan kekuasaan raja. Demokrasi modern abad ke-18 hingga 19, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menjadi titik penting lahirnya demokrasi modern. Negara-negara mulai menerapkan konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan hak-hak individu. Demokrasi abad ke-20, setelah Perang Dunia II, demokrasi berkembang lebih luas. Lembaga internasional seperti PBB dan Deklarasi HAM memperkuat nilai demokrasi global. Banyak negara memperoleh kemerdekaan dan mengadopsi demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi abad ke-21. Demokrasi saat ini menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta polarisasi politik. Namun, demokrasi tetap menjadi model pemerintahan paling dominan. Perkembangan demokrasi di Indonesia, perjalanan demokrasi Indonesia dibagi dalam beberapa fase. Fase pertama, masa Republik Indonesia 1945 hingga 1959. Ini adalah masa demokrasi parlementer. Ciri utamanya adalah kebebasan politik yang luas, tetapi sering terjadi pergantian kabinet, sehingga pemerintahan tidak stabil.
Yang kedua, masa Republik Indonesia kedua, 1959 hingga 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden memiliki kekuasaan besar, pusat kekuasaan terpusat pada eksekutif dan peran parlemen menurun. Ketiga, masa Republik Indonesia III, era Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila, pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi kebebasan sipil dibatasi. Demokrasi bukan hanya mekanisme politik, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keadilan. Sejarah perkembangan demokrasi menunjukkan bahwa konsep ini terus mengalami perubahan. Sesuai dinamika zaman, Indonesia memiliki perjalanan demokrasi yang panjang dan penuh dinamika, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga demokrasi reformasi yang lebih terbuka. Meskipun terdapat tantangan, demokrasi tetap menjadi sistem terbaik untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masa Republik Indonesia IV, 1998 sampai sekarang, era reformasi membawa perubahan signifikan, pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi, dan penguatan lembaga negara. Demokrasi Indonesia semakin terbuka, meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi.